Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Farad Firmansyah dengan NPM 23100139. Di sini saya akan mempresentasikan UTS DOE ANOVA dan Randomized Block Design untuk mata kuliah perencanaan eksperimen dan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Abdullah Merjani S.T. M.T. Yang pertama itu ada main points, tujuan eksperimen, yang kedua analisa dan hasil penyelesaian soal, dan yang ketiga ada kesimpulan. Kita lanjut ke tujuan eksperimen. Tujuan eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh beberapa faktor terhadap respon hasil pengujian. Desain percobaan menggunakan pendekatan Design of Experiment atau DOE agar hasil lebih terukur dan efisien. Faktor-faktor seperti chemical ball, solution, dan dice diuji untuk melihat faktor mana yang paling berpengaruh signifikan. Metode ANOVA atau Analysis of Variance digunakan untuk menentukan signifikansi pengaruh tiap faktor. Uji lanjut 2K dilakukan untuk melihat perbedaan nyata antar level faktor. Yang B, analisa dan hasil penyelesaian soal. Soal 3.33. Sebuah produsen semikonduktor telah mengembangkan 3 metode berbeda untuk mengurangi jumlah partikel pada wafer. Ketiga metode tersebut diuji pada 5 wafer berbeda dan jumlah partikel setelah perlakuan diperoleh. Datanya ditunjukkan di bawah ini. Untuk langkah analisis di Minitab-nya, yang pertama itu klik menu Start, lalu ANOVA, lalu One Way, pilih Response, faktor diisi dengan metode, klik Option, pastikan confidence level 95%, pastikan centang assume equal variance, lalu klik OK. Nah, untuk hasil ANOVA-nya, berdasarkan hasil ANOVA dan uji lanjutan Kruskal-Wallis, ketiga metode tidak memiliki efek yang sama terhadap rata-rata jumlah partikel terhadap perbedaan yang signifikan, dan metode merupakan metode paling efektif dalam menurunkan jumlah partikel pada wafer. Soal poin 4.17. Sebuah partikel di Nature Genetic 2003 volume 34 halaman 89-90 yang berjudul Perubahan Spesifik Pengobatan dalam Ekspresi Gen Diskriminasi Respon Obat in vivo pada sel leukemia manusia, mempelajari ekspresi gen sebagai fungsi dari berbagai pengobatan untuk leukemia. 3 kelompok pengobatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mercaptopurium atau MP saja, methotrexate dosis rendah atau LDMTX dan MP, dan methotrexate dosis tinggi HDMTX dan MP. Setiap kelompok terdiri dari 10 subjek. Dan untuk hasil ANOVA-nya, hasil uji ANOVA menunjukkan P value sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata ekspresi gen antar 3 perlakuan. Setelah transformasi logaritma, hasil tetap signifikan dan asumsi normalitas terpenuhi, sehingga model dinyatakan layak dan valid. Apakah ada bukti yang mendukung klaim bahwa cara pengobatan yang berbeda? Berdasarkan hasil analisis ANOVA satu arah, diperoleh nilai P value sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil daripada taraf signifikasi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata ekspresi gen antar 3 jenis pengobatan ditolak. Dengan demikian, terdapat bukti statistik yang kuat bahwa setidaknya satu jenis perlakuan memberikan efek yang berbeda terhadap ekspresi gen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kombinasi obat mercaptopurin atau MP dengan dosis methotrexate atau MTX yang berbeda memberikan respon genetik dan yang tidak sama pada sel leukemia manusia. Secara khusus, kelompok dengan dosis MTX yang lebih tinggi atau HDMTX ditambah MP cenderung memiliki tingkat ekspresi gen yang lebih tinggi dibanding kelompok MP saja atau MP plus LDMTX. Periksa asumsi normalitas. Hasil uji normalitas terhadap residu model menunjukkan P value sama dengan 0,023 kurang dari 0,05, yang berarti data tidak sepenuhnya berdistribusi normal. Selain itu, plot normalitas menunjukkan sedikit penyimpangan pada ekor distribusi. Dengan demikian, pada data asli
kita tidak dapat sepenuhnya berasumsi bahwa sampel berasal dari populasi normal. Namun, setelah dilakukan transformasi logaritma, uji normalitas menghasilkan P kurang value sama dengan 0,31 lebih dari 0,05, sehingga asumsi normalitas dapat diterima untuk data yang telah ditransformasi. Bukti yang mendukung klaim bahwa rata-rata perlakuan berbeda. Setelah data mentah ditransformasi menggunakan logaritma, dilakukan kembali uji ANOVA satu arah untuk membandingkan rata-rata perlakuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa 0,000 kurang dari 0,005, sehingga hipotesis 0 atau H kosong yang menyatakan tidak ada perbedaan rata-rata antar perlakuan ditolak. Dengan demikian, terdapat bukti yang kuat bahwa rata-rata ekspresi gen masih berbeda secara signifikan antar ketiga kelompok perlakuan, bahkan setelah data ditransformasi logaritma. Artinya, jenis dan dosis pengobatan tetap memberikan pengaruh nyata terhadap ekspresi gen pada sel leukemia manusia. Menganalisis residu dari data yang ditransformasikan. Normal probability plot titik-titik mengikuti garis lurus sampai residu normal. Residual versus fits, pola acak tanpa tren sampai dengan varians homogen. Histogram simetris, asumsi normalitas terpenuhi. Hasilnya menunjukkan bahwa model setelah transformasi logaritma cukup baik dan memenuhi asumsi ANOVA. Dan selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis ANOVA, uji normalitas dan transformasi data dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata ekspresi gen antar tiga perlakuan, MP saja, MP plus LDMTX, dan MP plus HDMTX, dengan value 0,000 lebih dari 0,05. Yang kedua, data asli tidak sepenuhnya memenuhi asumsi normalitas. Namun setelah dilakukan transformasi logaritma, asumsi normalitas dan homogenitas varians terpenuhi. Yang ketiga, hasil ANOVA terhadap data yang telah ditransformasi tetap menunjukkan perbedaan yang signifikan antar perlakuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jenis dan dosis pengobatan memberikan pengaruh nyata terhadap singkat ekspresi gen pada sel leukemia manusia, dan model setelah transformasi logaritma cukup memadai serta valid untuk digunakan. Sekian hasil presentasi PowerPoint dari saya. Selanjutnya saya akan memberi cara bagaimana kita mencari ANOVA dari soal nomor 3.33 dan 4.17. Berikut adalah caranya. Untuk yang soal nomor 3.33 itu soal yang pertama, adakah bukti yang mendukung bahwa klaim rata-rata perbedaan berbeda? Nah, di sini kita masukkan sheetnya, yaitu method count dan method count. Lalu kita start, lalu kita ANOVA, klik one way. Di sini kita memasukkan respon. Respon ini untuk yang kita yang masukkan yang count, dan untuk yang faktor ini kita memasukkan yang method. Lalu di sini kita klik OK. Nah, di sini analysis of variance-nya telah muncul ya. Nah, lalu untuk yang kedua, yaitu apakah asumsi model seperti normalitas, homogenitas, varians terpenuhi. Di sini cara melihatnya, kita buka lagi dialog start, ANOVA, one way. Di sini kita klik graphs, kita centang residual versus fits dan normal probability. Di sini kita klik OK, lalu kita OK. Nah, di sini akan muncul grafik normal probability plot dan versus fits-nya. Nah, lalu berdasarkan jawaban pada bagian B, lakukan analisis lain terhadap data jumlah partikel kesimpulan yang sesuai. Nah, untuk soal ini kita klik kalkulator. Nah, di sini kita memasukkan ketik log count.
expressionnya kita isi log count, lalu klik OK. Nah, di sini kita kembali ke start ANOVA one way. Sini normal plot. Responnya diisi dengan log count. Faktor ini kita isi dengan method. Lalu klik OK. Nah, di sini ANOVA-nya berubah dan ini adalah interval plot of log count versus metodenya. Dan untuk soal yang 4.17 ada caranya. Ini pertama kita masukkan dulu datanya. Di sini ada perlakuan dan respon. Nah, untuk mencari ANOVA-nya kita start, klik ANOVA, lalu one way. Nah, untuk respon ini kita memasukkan ke respon, faktornya kita masukkan perlakuan. Lalu klik OK. Maka di sini ANOVA-nya telah muncul ya, hasil ANOVA-nya. Dan untuk yang kedua pertanyaannya, periksa asumsi normalitas. Dapatkah kita berasumsi bahwa sampel-sampel ini berasal dari populasi normal? Nah, untuk langkahnya kita klik start, kita basic static, lalu kita klik ANOVA. Basic static, normality test. Pilih variabel respon. ANOVA one way. Graphicsnya kita di sini masukkan residual. Kita klik OK. Nah, di sini telah muncul versus ordernya. Lalu ambil logaritma dari data mentah. Adakah bukti yang mendukung klaim bahwa rata-rata pengobatan berbeda untuk data yang telah ditransformasi? Nah, untuk langkahnya kita klik kalkulator. Pada variabel ini kita isi log respon. Log response. Nah, untuk experience-nya kita isi log n. Lalu kita klik OK. Kalkulator, log respon. Lalu kita klik OK. Yang ini kita isi log count. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita ulangi, klik start ANOVA one way. Nah, di sini lalu kita OK kan lagi. Nah,
Di sini interval respon pelakuannya jelas gini ya. Kesimpulannya, ANOVA pada data mentah menunjukkan perbedaan signifikan antar perlakuan P kurang dari 0,05. Yang kedua, asumsi normalitas tidak terpenuhi pada data mentah. Yang ketiga, setelah transformasi logaritma, asumsi normalitas membaik dan ANOVA tetap signifikan. Yang keempat, analisis residu menunjukkan model cukup baik, residu acak, normal, varians, dan homogen. Adapun soal UTS yang tertulis, jelaskan setiap item 7 item mengenai aplikasi dari petunjuk dalam melakukan percobaan seperti di bawah ini. Soal yang pertama yaitu recognition of the problems, yaitu menentukan dan memutuskan masalah yang akan diuji. Contohnya meneliti faktor penyebab cacat produk. Yang kedua, selection of the response variable, yaitu menetapkan variabel hasil yang akan diukur, contohnya jumlah atau persentase cacat produk. Yang ketiga, choice of factor, levels and range, yaitu menentukan faktor yang mempengaruhi hasil beserta levelnya, contohnya suhu atau tekanan. Yang keempat, choice of experimental design, yaitu memilih rancangan percobaan yang sesuai, contoh desain faktorial untuk menguji kombinasi suhu dan tekanan. Yang kelima, performing of the experiment, yaitu menjalankan percobaan sesuai perancangan dan mencatat hasilnya. Yang keenam, statistical analysis of the data, yaitu menganalisis data dengan metode statistik atau Miss ANOVA untuk melihat pengaruh faktor. Yang ketujuh, conclusions and recommendation, yaitu menarik kesimpulan dan memberikan saran perbaikan proses, contohnya suhu 170 derajat dan tekanan 3 bar menghasilkan cacat paling sedikit. Mungkin itu saja hasil untuk tugas UAS saya, untuk tugas UTS saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.